Jumpa lagi di Opini Budiman. 26 hari menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres, baru satu pasangan Capres dan Cawapres yang lengkap, yaitu pasangan Capres Anies Baswedan dan Bacawapres Muhaimin Iskandar. Anies dan Muhaimin didukung kerjasama politik Nasdem, PKB, dan PKS ini adalah calon pertama yang lengkap. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat deklarasi pasangan Anies Muhaimin di Surabaya menegaskan pasangan ini akan menjadi pasangan pertama yang akan mendaftarkan di KPU. Pendaftaran Capres dan Cawapres akan dibuka KPU, sementara bakal calon Presiden Prabowo Subianto yang didukung oleh banyak partai politik, Gerindra, PAN, Partai Golkar, Demokrat, Gelora, dan juga sejumlah purnawirawan Jenderal TNI seperti Wiranto, Agung Gumelar belum bisa menentukan siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden, siapa yang akan mendampingi Capres Prabowo Subianto. Tarik-menarik kepentingan terjadi. PAN menyodorkan Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden, sedang Golkar terikat juga kepada hasil Munas yang mendorong Erlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden. Nah, negosiasi-negosiasi politik itu sedang berjalan, muncul juga nama-nama lain sehingga sampai sekarang belum ada siapa yang akan mendampingi bakal Capres Prabowo Subianto. Hal serupa juga dialami oleh Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura juga belum bisa menentukan siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden. Disebut-sebut ada nama Ridwan Kamil, tapi karena Golkar sudah berpindah ke Gerindra, peluangnya menjadi lebih kecil. Ada juga nama Sandiaga Uno. Tim Bapilu dari P3 yang diusung juga didorong juga untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Ada juga nama Mahfud MD dan mungkin juga nama-nama lain. Itu juga belum ada kejelasan siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Di tengah negosiasi politik yang alot dan mungkin juga belum selesai dan juga saling intip antar calon, muncul spekulasi bahwa Pilpres 2024 bisa-bisa hanya diikuti oleh dua poros koalisi. Spekulasi itu pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait kepada pers. Dia menyebutkan bisa saja kemudian kontestasi itu hanya diikuti oleh dua pasangan. Isu itu kemudian ditanggapi oleh sejumlah elit politik yang kira-kira hendaknya ya semuanya ditunggu saja sampai kemudian pendaftaran itu dibuka. Muncul kemudian spekulasi menggabungkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo atau Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Apakah itu mungkin? Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, semuanya menjadi mungkin sejauh mana negosiasi-negosiasi politik itu kemudian dilakukan. Jika kedua pasangan itu, kedua tokoh itu Prabowo atau Ganjar dengan Prabowo bisa disatukan, tentunya ini akan menjadi kontestasi hanya dua poros. Namun menggabungkan kedua tokoh ini juga bukan pekerjaan mudah. Siapa yang akan menjadi capres, siapa yang akan menjadi cawapres. Kedua tokoh ini, kedua sosok sentral di partai politik ini sama-sama confident, sama-sama percaya diri bakal memenangkan pemilu presiden 2024 sehingga menggabungkannya tidak mudah, butuh tangan-tangan lain yang bisa dalam tanda petik mengarahkan agar kedua orang ini bisa bergabung. Dalam pertemuan dengan Sekretaris Nasional, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa dia tahu semua data-data intelijen soal kemana arah partai politik. Dia pun meminta agar kemudian tidak terburu-buru karena situasinya menjadi sangat-sangat dinamis. Lalu bagi publik sebetulnya apa untung dan ruginya jika Pilpres diikuti oleh dua poros? Yang pertama tentunya adalah keuntungannya adalah hemat biaya. Biaya menjadi lebih ringan, lebih murah karena tidak perlu ada putaran kedua. Dan yang kedua, hemat juga energi agar kontestasi politik ini segera melahirkan kepastian politik.
Sehingga begitu 14 Februari 2024 sudah bisa dibayangkan minimal melalui versi quick count siapa presiden terpilih di 14 Februari 2024. Kerugiannya apa? Kerugiannya bagi masyarakat pilihannya menjadi sangat terbatas. Kalau awalnya 3, itu menjadi 2. Lalu yang kedua adalah polarisasi masyarakat. Masyarakat khawatir seperti tahun 2019 dan terjadi polarisasi yang sangat keras dan memulihkannya menjadi lebih lama. Kesulitan dalam menentukan siapa capres dan cawapres ini harus disadari adalah karena presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang terlalu tinggi, 25% dan 20%. Itu terlalu tinggi sehingga hal inilah yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam pemilu-pemilu berikutnya. Kerja politik bisa saja kemudian memaksa kontestasi itu hanya diikuti oleh dua calon, tapi bagi publik pilihan capres-cawapres lebih banyak tentunya akan lebih banyak menguntungkan karena lebih banyak punya pilihan-pilihan. Tapi itu sepenuhnya tergantung kepada bagaimana negosiasi antar partai politik, antar ketua umum partai politik, karena memang bahwa ada ongkos yang harus dibayar itu adalah harga dari demokrasi. Tapi secara politik Indonesia juga bisa mengajarkan bahwa situasinya bisa dengan cepat berubah ya. Kita melihat dalam pemilu 2019 konfigurasi capres dan cawapres itu bisa berubah bahkan di menit-menit yang terakhir. Sehingga sebaiknya memang ditunggu saja sampai kemudian pendaftaran calon presiden itu dibuka oleh KPU dan kemudian KPU menetapkan agar semuanya menjadi lebih pasti. Tapi di tengah situasi yang belum ada kepastian, yang perlu dikawal dan dipastikan adalah bagaimana tahapan pemilu menjelang 14 Februari 2024 itu bisa terlaksana dengan baik dan sirkulasi kekuasaan di 20 Oktober 2024 itu bisa dipastikan terjadi. Transisi politik ini juga tentunya menjadi tanggung jawab dari Presiden Jokowi untuk mengalihkan kekuasaan kepada siapapun presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.